Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redian, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D, program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswa 187205080. Di video kali ini saya akan meresum mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Materi pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan hampir di semua negara yang mengaku negara demokrasi, sebagai salah satu upaya negara dalam membangun nasionalisme rakyatnya, yang secara substansi tentu disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan negara masing-masing. Pengertian pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi pelaksana perannya di masa datang. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pokok-pokok pendidikan nasional. Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga negara dengan negara secara timbal balik. Hubungan antar negara dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Pengaruh globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional. Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Isu-isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dan terorisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Pengertian negara dan bangsa. Negara adalah suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa guna ketertiban sosial. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa Indonesia dan wilayah tertentu di muka bumi. Materi yang kedua, PKN sebagai bahan dari mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang PKN, berikut dikemukakan oleh beberapa definisi. Yang pertama, John Mahoney, pendidikan kewarganegaraan memasukkan dan melibatkan ajaran-ajaran yang jenis metode pengajaran kegiatan mahasiswa tersebut. Pengawasan administrasi tersebut menghasilkan sekolah yang dapat menggunakan sengaja untuk membuat hidup bersama yang lebih baik dengan cara demokratis atau secara sinonim untuk mengembangkan perilaku sipil yang baik. Menurut Ahmad Sanusi, PKN sesuai dengan predikatnya suatu program studi, melainkan program pendidikan yang kepentingannya terletak pada sistem nilai-nilai dan dengan demikian pada cita-cita, emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan atau kepatuhan sebagai warga negara yang baik. Dan menurut Numan Somantri, PKN adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluaskan dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain. Positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang semuanya itu diproses untuk melatih pelajaran-pelajaran berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis. Kesimpulan, berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan, bukan program studi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan positive influence dari pendidikan sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di masyarakat. Mengenai kepribadian. Kepribadian atau personality adalah ciri-ciri seseorang secara
totalitas yang membedakannya dengan orang lain. Kepribadian nasional atau national personality adalah ciri-ciri suatu bangsa secara totalitas yang membedakannya dengan bangsa lain. PKN adalah bagian dari pendidikan dalam rangka pembentukan watak bangsa. Watak atau karakter hanya bisa dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan, tidak bisa dengan pengajaran. Karena itu, PKN perannya sangat penting dan strategis dalam upaya membangun watak bangsa yang saat ini tengah dilanda krisis multidimensi termasuk krisis kepribadian. Bagaimanakah kebudayaan bangsa Indonesia? Sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka karakter bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Religius yaitu taat beragama, humanis yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nasionalis yaitu mencintai tanah air, demokratis dan sosialis. Materi berikutnya terbentuknya negara. Teori hukum, pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles, kondisi alam, tumbuhnya manusia, berkembangnya bangsa. Teori ketuhanan, Islam dan Kristen, segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Teori perjanjian, Thomas Hobbes, manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya dan akan bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Unsur-unsur negara bersifat konstitutif, berarti dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan. Tidak mutlak, rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat. Bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto, dan masuknya negara ke dalam organisasi internasional. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara kesatuan atau unitary state, bentuk negara serikat atau federation. Yang selanjutnya hubungan warga negara dan negara. Penentuan kewarganegaraan. Untuk menentukan kewarganegaraan ada 3 macam cara, yaitu unsur darah, keturunan atau ius sanguinis, law of the blood, yang artinya kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang walaupun ia dilahirkan di luar negeri. Unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, law of the soil, yang artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana ia dilahirkan. Naturalisasi, yaitu seseorang berkewarganegaraan asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi kewarganegaraan dari suatu negara tertentu setelah melengkapi syarat-syarat tertentu. Masalah naturalisasi. Dalam masalah naturalisasi terdapat 2 macam cara, yaitu naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Naturalisasi aktif adalah seseorang yang dikarenakan apartheid dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dari salah satu negara yang menyebabkan dirinya menjadi orang tanpa kewarganegaraan. Apartheid atau stateless adalah seseorang yang berkewarganegaraan dari satu negara yang menerapkan sistem ius soli, melahirkan anaknya di suatu negara yang menerapkan sistem ius sanguinis, maka anak tersebut tidak lagi dianggap sebagai warga negara dari kedua orang tuanya dan juga tidak dianggap sebagai warga negara dari negara di mana dilahirkan. Naturalisasi pasif. Suatu negara mengadakan pemutihan terhadap mereka yang kehilangan kewarganegaraannya, maka bagi mereka mempunyai hak repudiasi, yakni hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Materi berikutnya yaitu demokrasi.
Demokrasi secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua kata, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos kratein yang artinya kekuatan, kekuasaan. Dengan demikian, pengertian rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat. Sejarah perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi Barat. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di era Yunani kuno yang diterapkan dalam hidup bernegara pada abad 4 Masehi sampai dengan abad 6 Masehi. Selanjutnya secara alamiah muncul kembali pada abad pertengahan, akan tetapi bukan demokrasi melainkan perilaku feodal. Adanya pembatasan kekuasaan raja, pelindungan HAM atau HAM lebih penting dari kedaulatan dari raja. Perkembangan demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah kepatuhan kepada hukum Tuhan dan melaksanakan kewarganegaraannya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan serta dalam batas-batas yang telah digariskan olehnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa demokrasi Islam adalah demokrasi yang tidak bebas nilai. Demokrasi Islam adalah demokrasi yang terdiri di atas nilai-nilai fundamental. Berbeda dengan demokrasi Barat yang bebas nilai atau demokrasi yang antroposentris, di mana nilai baik atau buruk ditentukan oleh manusia. Perbedaan demokrasi Islam dan Barat. Demokrasi Barat didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat. Sedangkan dalam demokrasi Islam, kedaulatannya hanya ada pada Tuhan, manusia atau masyarakat, hanyalah khalifah atau wakil-wakilnya. Demokrasi Barat masyarakatlah yang membuat hukum, sedangkan demokrasi Islam masyarakat harus tunduk pada hukum Tuhan yang diberikan melalui Rasulnya. Demokrasi Barat pemerintahan memenuhi kehendak rakyat, sedangkan demokrasi Islam pemerintah dan rakyat yang membentuk pemerintahan, dan kedua-duanya harus memenuhi kehendak dan tujuan Tuhan. Berikutnya hak asasi manusia atau HAM. Menurut Miriam Budiarjo, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Menurut pasal 1, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebersamaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam arti umum, hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawanya sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Macam-macam HAM. Manusia selalu memiliki hak-hak dasar atau basic right, antara lain hak hidup, hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain, hak kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk memiliki agama atau kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, dan hak pemilikan, hak untuk memilih sesuatu. HAM dalam spesifikasi Islam. Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip HAM. Konsep Islam menetapkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia yang lainnya. Ajaran Islam tidak membedakan satu individu dengan individu yang lain dan bukan haknya manusia membedakannya, tetapi yang dilihat adalah keimanannya dan ketakwaannya. Berikutnya, pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang keabsahan atau legitimasi, kewarganegaraan atau kompetensi, dan pertanggungjawaban atau accountability dari pemerintah terhadap
kewibawaan atau supremasi, hukum dan perangkatnya, HAM, serta berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat. Prinsip asas pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah sebuah kerangka kerja yang mendasarkan di mana kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil. Prinsip-prinsip atau asas pemerintahan yang baik. Demokratis, berprinsip dari, untuk, dan oleh rakyat. Dengan demikian, kekuasaan yang dimilikinya didapat dari rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil, ditunjukkan untuk melayani kepentingan rakyat, dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan mandat. Produktif, yaitu pemerintahan yang baik menghasilkan kebijakan peraturan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan segelintir orang. Syarat-syarat pemerintahan yang baik: adanya penyebaran kekuasaan yang jelas sehingga ada keseimbangan kekuasaan, tidak terpusat dan dapat saling mengawasi antara eksekutif atau pemerintahan, legislatif yaitu DPR, MPR, dan yudikatif yaitu lembaga peradilan. Pemisahan aparat pemerintah atau birokrasi dan politik. Birokrasi atau pegawai negeri adalah pelayanan kepentingan umum, bukan salah satu partai politik, sehingga dia harus berada di atas semua golongan dan kepentingan. Berikutnya, pemerintahan sipil dan militer. Pemerintahan sipil adalah apabila kalangan sipil lebih banyak berperan termasuk dalam masalah militer dan politik keamanan negara, maka pemerintahannya ini disebut pemerintahan sipil. Tetapi apabila militer yang lebih banyak melakukan campur tangan atau kontrol berlebihan terhadap pemerintahan sipil, maka pemerintahan tersebut disebut pemerintahan militer atau disebut juga pretorianisme. Bentuk pemerintahan sipil. Secara teori ada 3 model pemerintahan sipil. Nordlinger, yaitu model tradisional, pemerintahan yang tidak memiliki perbedaan yang jelas antara elit sipil dan militer. Model liberal, yaitu pemerintahan yang mendasarkan pada pemisahan para elitnya menurut keahlian dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya dalam pemerintahan. Model serapan, yaitu suatu pemerintahan sipil dengan karakteristik kebijakan sipil untuk mendapatkan pengabdian dan loyalitas melalui pemahaman, ide, dan penempatan ahli politik dalam angkatan bersenjata. Pemerintahan militer. Konsep pemerintahan militer merupakan fenomena keterlibatan atau intervensi militer dalam politik atau urusan-urusan pemerintahan suatu negara. Alasannya adalah pandangan subjektif militer yang menggambarkan korps mereka sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi pemerintahan sipil karena bertanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara. Pretorianisme, peran militer atau tentara dalam pemerintahan sipil disebut dengan pretorianisme, yang artinya peran militer dalam suatu pemerintahan atau pemerintahan militer. Ciri-ciri rezim militer. Tentara mendapatkan kekuasaan melalui kudeta. Para pejabat tinggi negara telah bertugas atau terus bertugas dalam angkatan bersenjata. Pemerintahan masih terus bergantung pada dukungan perwira militer aktif dalam mempertahankan kekuasaannya. Materi berikutnya yaitu konstitusi. Arti konstitusi berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris, sedangkan constitui
berasal dari bahasa Belanda dan constituer berasal dari bahasa Prancis. Artinya adalah membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan atau disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Indonesia pun pernah menggunakan istilah konstitusi dalam praktek kenegaraannya untuk menanamkan undang-undangnya, yakni pada waktu RIS. Kriteria konstitusi yang demokrasi. Secara umum dalam kehidupan bernegara, konstitusi dapat dikatakan demokrasi apabila memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas. Pembatasan pemerintahan dan pembatasan dan permisahan kekuasaan negara. Materi yang terakhir yaitu civil society atau masyarakat sipil. Sejarah perkembangan civil society. Konsep civil society pada mulanya berasal dari Barat dan Marcus Tullius Cicero merupakan orang pertama yang menggunakan istilah ini dengan memakai Societas Civilis dalam filsafat politiknya pada tahun 106 sampai dengan 43 Masehi. Dalam tradisi Eropa sampai abad 18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara atau the state, yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi terhadap seluruh kelompok lainnya. Ciri-ciri masyarakat sipil atau civil society adalah adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara. Adanya ruang publik yang bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis. Pendukung utama civil society dalam masyarakat sipil, pendukung utamanya adalah partai politik yang independen. Yang kedua LSM atau NGO atau ornop yang bukan perpanjangan tangan dari kekuatan luar secara terselubung. Pers yang bebas yang berperan sebagai kontrol sosial atau social control. Perguruan tinggi yang merupakan kekuasaan moral atau moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritis sebagai kebijaksanaan pemerintah. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.